إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, tiada untayan kata yang patut untuk kita basahi lisan-lisan kita kecuali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, inayah serta taufiknya, sehingga di malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, mengumpulkan kita di salah satu di antara rumahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kemudian duduknya kita di sini tentunya setelah melaksanakan satu di antara ibadah yang mulia, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa salat merupakan perkara yang utama setelah seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat merupakan pembeda antara orang muslim dengan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Salat merupakan satu di antara burhan, bukti akan keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga salatnya 5 waktu, maka baginya keselamatan, bukti atas keimanannya, serta mereka akan mendapatkan cahaya kelak pada hari kiamat. Salat juga merupakan satu di antara sebab seseorang akan diampuni dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
as-salawatul khams wal jumu'ati ila al-jumu'ati wal ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza jtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu yang satu dengan yang lainnya, Jumat yang satu dengan yang lainnya, begitu juga Ramadan yang tahun ini dengan tahun berikutnya, merupakan sebab-sebab seseorang diampuni dosa-dosanya dengan syarat dia menjauhi dosa-dosa besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis lain, "Lau anna naharan bibabi ahadikum yaghtasilu fihi 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada para sahabatnya, sekiranya ada sungai yang mengalir di depan rumah kalian, kemudian mereka mandi 5 kali sehari di sungai yang mengalir di depan rumahnya tersebut, apakah ada yang tersisa dari kotoran di badannya? Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan, la yabqa min daranihi syai'. Pasti kotoran yang ada pada badannya tidak ada tersisa. Tidak akan ada yang tersisa. Mereka akan bersih. Mereka akan bersih dari kotoran-kotorannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadzalika mithlus salawatil khams. Begitulah perumpamaan, permisalan bagi salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa dan kesalahan seseorang. Maka tidak ada yang menjaga salatnya kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang senantiasa menundukkan, menghambakan serta menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang perlu untuk terus kita ingat dan jaga agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di atas ketaatan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang terbesar dan yang paling utama yang harus seorang muslim senantiasa memperhatikannya, yang wajib bagi orang-orang yang beriman dia terus untuk mempelajarinya. Ia tidak boleh bosan. Ia tidak boleh merasa dirinya sudah puas, yaitu mempelajari tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari apa kewajiban mereka sehingga mereka ada di dunia ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita semua terus saling ingat mengingatkan, saling menasihati akan perkara kenapa Allah Subhanahu wa taala adakan kita di dunia ini. Tentunya hal ini tidak luput dari pengetahuan kita. Semua kita mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla adakan kita di dunia ini untuk beribadah kepadanya, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, firman Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ketika kita melihat ayat ini dan ayat sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita untuk terus
saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati tentang perkara ini. Perkara seseorang hendaknya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Karena sesungguhnya peringatan dan nasihat tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka oleh karena itu, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, perkara tauhid merupakan perkara asas, perkara pokok, perkara yang utama yang harus terus untuk kita tanamkan di dalam hati kita. Perkara iman merupakan perkara yang kita butuh untuk terus diingatkan. Karena keimanan seseorang bisa lemah. Keimanan seseorang bisa usang. Keimanan seseorang bisa jauh dari kata seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kita semua di dalam sabdanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawbul khaliq." Sesungguhnya iman yang ada di dalam relung hati kalian, yang ada di dalam hati kalian, la yakhlaqu, bisa menjadi usang, bisa menjadi lusuh, kama yakhlaqu ath-thawbul khaliq, sebagaimana usang, sebagaimana menjadi lusuh pakaian yang kalian gunakan. Pakaian yang tadinya kita beli baru, terus menerus kita pakai, lama-lama menjadi lusuh, menjadi usang. Begitupun perumpamaan keimanan yang ada di dalam hati seseorang. Bisa lemah, bisa usang. Oleh karena itu seorang muslim tidak boleh merasa puas, merasa bangga dengan keimanan yang ada di dalam dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum." Hendaknya kalian memohon, mengiba, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaharui keimanan yang ada di dalam hati kalian. Karena jangankan kita yang berada di zaman sekarang ini, para sahabat yang mulia, yang mana beliau-beliau atau mereka berada pada generasi terbaik, berada pada generasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka pengakuan akan keimanan mereka. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, "Was-sabiqunal awwalun", orang-orang yang pertama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan kaum ansar, walladzina ittaba'uhum biihsan, begitu juga orang-orang yang beriman mengikuti mereka dengan baik. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka
dan mereka pun ridha terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Namun apa arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Badiru bil a'mal fitanan kaqita'in minal laili mudlima." Hendaknya kalian wahai para sahabat, ini sabda siapa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mal." Hendaknya kalian segera untuk melakukan amal-amal soleh. Fitanan kaqita'in minal laili mudlima. Sebelum datang fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Sebelum datang fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Ketika seseorang berada di malam yang gelap gulita, tidak ada lampu, tidak ada penerang, maka seseorang tidak tahu arahnya. Apakah dia berjalan ke arah yang lurus, yang bisa dia selamat, ataupun mungkin dia berjalan ke jurang yang bisa mencelakakan mereka. Begitulah perumpamaan fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah perumpamaan orang-orang yang beriman. Hendaknya mereka senantiasa mentajdid, memperbaharui keimanan mereka, memperhatikan keimanan yang ada pada diri mereka. Fitanan kaqita'in minal laili mudlima. Sebelum datang fitnah bagaikan malam yang begitu gelap. Yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran. Bisa jadi seseorang di waktu paginya berada dalam keadaan beriman, namun di sore harinya mereka telah menjadi kafir. Sebaliknya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran." Bisa jadi di waktu sore mereka dalam keadaan beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, esok harinya mereka dalam keadaan kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya dengan sekerat dunia. Mereka jual agamanya dengan kemewahan dunia, kebahagiaan dunia. Maka perkara tauhid, perkara keimanan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang utama untuk terus kita saling ingat-ingatkan. Karena ini adalah pokok dakwahnya para rasul. Dan ini di antara makna la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Karena kalimat la ilaha illallah ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, kemudian mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, dan dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, ini yang membedakan, ini yang memisahkan antara orang mukmin dan orang-orang kafir. Ini yang memisahkan, membedakan siapa yang berhak menjadi penduduk surga atau siapa yang akan mendapatkan kesengsaraan menjadi penghuni neraka. Awal kewajiban seorang muslim, kemudian ini adalah hakikat agama Islam, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka seorang muslim muhtajun ila ilaihi tadhkiratan wa tabsiratan. Orang-orang yang beriman
butuh untuk senantiasa diingatkan tentang kalimat la ilaha illallah. Butuh untuk senantiasa mempelajari tentang kalimat la ilaha illallah. Maka pada malam hari ini kita akan membaca beberapa di antara ma'alimit tauhid, rambu-rambu tauhid, rambu-rambu kalimat la ilaha illallah. Ada pembahasan tentang kekhususan kalimat tauhid dan keutamaannya. Begitu juga ada pembahasan tentang mana yang dimaksud seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana seseorang bisa menyempurnakan tauhidnya. Kemudian seseorang juga mempelajari hal-hal yang bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian bagaimana seseorang mempelajari apa sumber yang harus dia pelajari di dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Begitu juga manfaat yang akan dirasakan oleh orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari permasalahan yang pertama, yaitu tentang kekhususan tauhid, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah mempunyai keutamaan yang begitu banyak, mempunyai keutamaan yang begitu besar, dan ini menunjukkan akan kedudukan yang tinggi, sebagaimana yang kita katakan merupakan al-farqu bainal mu'min wa kafir, pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Yang pertama, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, bahwa tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghambakan diri kepadanya, merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini menjadi barometer, menjadi tolak ukur apakah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan atau tidak. Bukan dengan mempunyai harta yang banyak, mempunyai kebun yang luas, usaha yang berhasil dengan omzet yang begitu banyak, jutaan rupiah, bahkan ratusan juta, bukan sebagai tolak ukur kebahagiaan seseorang. Namun yang akan menjadi kebahagiaannya adalah bagaimana dia senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan, membebankan hambanya terhadap suatu ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala janjikan ganjaran yang besar, pahala yang melimpah, yang seseorang bisa rasakan baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang layak, kehidupan yang baik, diberi kecukupan. Dan kecukupan ini tidak bisa diatur, tidak bisa dihitung, diukur dengan hal yang nampak saja.
Bisa jadi seseorang kalau dilihat dengan kasat mata orang yang serba kekurangan. Namun di samping dia kekurangan, Allah Subhanahu wa taala tancapkan di dalam hatinya rasa berkecukupan. Bisa jadi ada orang-orang yang bergelimang harta, banyak hartanya. Namun Allah Subhanahu wa taala cabut dari dalam hatinya rasa kecukupan. Oleh karena itu, yang jadi barometer kebahagiaan, kekayaan seseorang bukan banyak hartanya. Bukan dia mempunyai mobil, mempunyai rumah yang mewah dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard." Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan termasuk orang kaya orang yang memiliki banyak harta. Namun yang menjadi tolak ukur orang kaya adalah orang yang diberikan kecukupan di dalam hatinya. Banyak orang yang kaya namun tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas. Bisa jadi salah satu di antara sebabnya dia belum menyempurnakan penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anna tauhida huwa mihwaru da'watul anbiya'i wal mursalin. Tauhid merupakan pokok dakwahnya para nabi dan rasul. Tidaklah demikian kecuali perkara tauhid ini adalah perkara yang paling utama. Perkara yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga sekalipun mungkin mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Namun mereka merealisasikan tauhidnya, tidak berbuat kesyirikan, tidak memperuntukkan salah satu di antara ibadah-ibadah yang dia lakukan kepada selain Allah, maka dia adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, law balaghat dhunubukum عنان السماوات والأرض ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها المغفرة." Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya yang penuh dengan dosa, "Ya ibadi, wahai hambaku, sekiranya dosa dan kesalahanmu begitu besar sampai memenuhi bumi, tinggi menjulang sampai ke langit. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Namun sekalipun dosamu yang begitu besar, engkau berdiri menghadap kepadaku dengan tidak berbuat kesyirikan sedikit apapun, la ataituka bi qurabihal maghfirah. Niscaya aku akan datangkan untukmu sama sebesar dosa dan kesalahan yang kau lakukan berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ini di antara sebab kenapa inti pokok dakwah para nabi dan rasul adalah kalimat tauhid. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan hal tersebut. Salah satu di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus di setiap umat para rasul yang menyeru agar hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi
taghut. Dan ayat-ayat yang semisal sangatlah banyak. Kemudian yang ketiga di antara keutamaan tauhid jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid merupakan awal kewajiban seorang muslim. Tauhid merupakan awal yang diwajibkan oleh orang-orang yang diberikan beban di dalam agama Islam. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin masuk Islam, mereka diwajibkan untuk mengucapkan kalimat syahadah. Mereka diwajibkan untuk mengucapkan kalimat syahadah. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia mengucapkan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai dalil bahwasanya tauhid merupakan perkara yang awal. Perkara awal yang diwajibkan bagi seorang muslim. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, maka beliau SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, fa awwalu ma tad'uuhum ila ibadatillah." Sesungguhnya engkau akan mendatangi orang-orang dari ahlul kitab, maka perkara awal yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah hendaknya mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan tauhid jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, at-tauhidu sababul amni wal ihtida' fid dunya wal akhirah. Tauhid merupakan sebab seseorang mendapatkan keamanan dan petunjuk baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman serta tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan baik di dunia maupun di akhirat, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang menginginkan keamanan, maka keamanan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan keamanan tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pernah menjadi masalah yang besar bagi para sahabat, di mana para sahabat datang bertanya kepada Rasulullah SAW setelah turun ayat ini, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu?" Siapa di antara kami ini yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Wallahu yaqul alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kami ini banyak menzalimi diri kami sendiri, wahai Rasulullah. Ini permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat. Namun apa jalan keluar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa dzak." Bukan demikian maksudnya. Tidakkah kalian membaca perkataan seorang hamba yang saleh, yaitu Luqmanul Hakim, kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai hambaku, janganlah engkau berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, kesejahteraan, ketenangan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kelima, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid merupakan ar-rabitatul haqiqah al-baqiyah al-mustamirrah fid dunya wal akhirah. Tauhid merupakan ikatan yang kuat, ikatan yang sebenar-benarnya, hubungan seorang hamba dengan saudaranya yang lainnya yang paling kuat, yang mana relasi hubungan ini terus menerus sampai di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang mempelajari tauhid ini memecah belahkan umat dan lain sebagainya, maka hendaknya ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun." Orang-orang yang dahulunya dekat, orang-orang yang dahulunya jadi teman dan kerabat, satu di antara yang lainnya kelak di hari kiamat akan bermusuhan. Akan bermusuhan illal muttaqun. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ikatan hubungannya terus-menerus sampai hari kiamat. Adapun orang yang mungkin dekat dengan saudaranya, dengan temannya karena masalah dunia dan lain sebagainya, bisa jadi kelak di akhirat mereka akan menjadi musuh. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taqatta'at bihimul asbab." Semuanya terputus. Sebab-sebab yang dulu dia menjadi dekat, menjadi kerabat dan lain sebagainya, semuanya terputus. Oleh karena itu, yang bisa menyambung hubungan seseorang terus-menerus sampai akhirat adalah keimanan mereka, tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya semuanya akan saling salahkan. Semuanya akan saling salahkan. Dia yang dulu membuat saya menyimpang dari jalan yang hak dan lain sebagainya akan saling salahkan. Kemudian terakhir, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid merupakan sesuatu yang pasti akan tetap ada dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agama Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah jalan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, menjaganya. Di mana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak untuk
ditampakkan, diperlihatkan atau untuk dimenangkan daripada agama-agama yang lainnya, atas agama-agama yang lainnya, sekalipun tidak disukai oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan. Orang yang mentauhidkan Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, akan membela orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan, meneguhkan orang-orang yang beriman dengan qaulus tsabit, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhiratnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang mulia, kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar tetap di atas kalimat tauhid, jauh dari perbuatan kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan dengan sebab tauhid baik di dunia maupun di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala a'la wa a'lam wa ajalla wa ahkam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.